Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Merdeka! Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, Haleluya. tepuk tangan, gempak kaki, melompat, Puji Tuhan, melompat, puji Tuhan, dan melompat. puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Kak Tika dan Kak Tari selalu berdoa, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberikan kesehatan bersama keluarga semua. Nah, adik-adik, di episode kali ini kita mau menyaksikan sebuah cerita tentang Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Untuk apa sih Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia? Untuk menyelamatkan kita semua dan juga membawa sukacita dan damai sejahtera untuk kita dan semua orang dan seluruh keluarga kita. Iya kan Kak Tari? Iya Kak Tika, benar banget. Tapi sebelum kita menyaksikan ceritanya, Kak Tari akan pimpin kita semua di dalam doa. Ayo adik-adik semua, lipat tangannya dan tutup mata. Kak Tari akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau menyaksikan cerita di Mesbah Doa Kids. Kiranya Tuhan mengajari kami, sehingga dari cerita yang kami saksikan ini, kami boleh belajar betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak yang mengajari kami di Mesbah Doa Kids. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong dan gelap, namun roh Allah melayang-layang di atas air. Lalu Allah berfirman, Jadilah terang. dan terang itu pun jadi. Dengan firman-Nya, Allah menciptakan langit, laut, dan daratan. Ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menciptakan matahari, bulan, dan bintang, serta memenuhi bumi dengan ikan, burung, dan segala binatang. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian Allah menciptakan manusia, dan Ia memberi kedua nama manusia itu sebagai Adam dan Hawa. Allah pun menempatkan mereka bersama-sama di sebuah taman yang indah yang telah Allah ciptakan sendiri, yang bernama Taman Eden. Sebuah taman yang indah dan penuh kehidupan bersama-sama dengan Allah. Semua di taman ini boleh kita makan, tapi buah yang ini kita tidak boleh makan.
Hawa, ayo makan buah itu. Hawa, ayo makan buahnya Hawa. Adam, mari makan buah ini. Buah ini sangat enak sekali. Setelah memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah itu, kedua manusia itu pun menyadari bahwa mereka telah memakan buah yang telah dilarang oleh Allah, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada akhirnya, kedua manusia itu pun lari dari taman itu, sebab mereka takut dan malu karena telah melanggar perintah Allah. Pada suatu hari, di sebuah kota kecil bernama Nazaret, hiduplah seorang perempuan yang bernama Maria dan seorang tunangannya yang bernama Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan hidup di dalam kesederhanaan. Suatu hari, malaikat Tuhan menyampaikan kabar kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Dan anak itu akan dinamainya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Terima kasih ya Allah, akhirnya anak ini lahir. Makasih Allah telah memberikan kami bayi ini, terus bisa menjaganya dan merawatnya dengan baik. Iya. Mari. Dia sudah datang. Dia telah lahir. Dia sudah datang. Kita harus membunuh dia. Dia harus mati. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat pun lahir. Kelahirannya membawa harapan, kasih, dan damai sejahtera bagi seluruh dunia. Namun, iblis-iblis pun merasa sangat tidak senang karena kelahiran Yesus Kristus dapat menyelamatkan setiap manusia yang berdosa bagi yang percaya kepadanya. Sehingga para iblis pun akan berencana membunuh Yesus di suatu hari nanti. Pada usia 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya. Ia dibaptis di Sungai Yordan, dan sejak saat itu, ia mulai berkeliling memberitakan kabar kerajaan Allah. Yesus mengajar dengan penuh kasih, menyembuhkan orang sakit, memberi pengharapan bagi yang lemah, dan mengampuni orang berdosa. Banyak orang mengikutinya, namun tidak sedikit pula yang menolak dan merasa terancam oleh ajarannya. Yesus memilih 12 murid untuk berjalan bersamanya, mengajarkan kasih, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah. Ia masuk ke Yerusalem dengan kesederhanaan dan disambut oleh sorak-sorayan. Namun kebencian para pemimpin agama semakin besar. Pada malam terakhir, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Hingga pada akhirnya, ia dikhianati, ditangkap, dan dibawa untuk disalibkan.
bukan karena kesalahannya, tetapi demi kasihnya kepada manusia. Setelah Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, langit pun menjadi gelap, dan bumi pun bergetar. Dan pada saat itu, tabir bait Allah terbelah menjadi dua, dari atas hingga sampai ke bawah. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah dengan penuh ketaatan. Ia mati, bukan karena kelemahan, tetapi karena kasih-Nya yang besar kepada umat manusia. Tubuhnya kemudian diturunkan dari atas kayu salib, dibungkus kain lenan, dan dibaringkan di dalam suatu ruang kuburan. Sebuah batu besar menutup pintu kubur itu. Hingga pada hari yang ketiga, saat pagi masih gelap, kubur itu pun terbuka, dan jasad Yesus pun tidak lagi didapati ada di sana. Karena Yesus telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia menguatkan mereka yang takut dan memulihkan iman mereka yang sempat goyah. Hingga pada akhirnya, Yesus pun berkumpul bersama dengan semua murid-muridnya di atas suatu bukit. Dan di sanalah, untuk terakhir kalinya, Yesus mengajar mereka semua tentang Injil Kerajaan Allah. Tiba-tiba, langit pun terbuka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan ia memberikan suatu pesan terakhir kepada semua murid-murid yang sedang melihatnya, yaitu terdapat di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow! Luar biasa ya Kak Tari ceritanya. Iya Kak Tika, puji Tuhan. Tahun ini, di Natal tahun ini kita mendapatkan pesan bahwa hadiah yang terindah adalah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh kita umat manusia dan juga memberikan damai sejahtera di dalam hati dan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan Kak Tari, Kak Tika, adik-adik semua dan semua keluarga yang ada. Puji Tuhan. Jadi di Natal kali ini kita belajar ya adik-adik, bukan baju baru, bukan sepatu baru, Bener banget. dan bukan yang lainnya, tetapi satu, Tuhan Yesus Kristus yang rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, membawa kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Jadi karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia, kita sekarang hidup di dalam terangnya Tuhan adik-adik. Nah adik-adik bagaimana ceritanya? Sangat memberkati bukan? Nah adik-adik sampai sini dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kak Tika dan Kak Tari mengucapkan Selamat Natal tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.